Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Alhamdulillah, kembali lagi di channel YouTube Yulia Pamuji Rahayu. Nah, ini kondisi siang hari ya teman-teman. Saya memulai harinya agak siang, jadi abis sahur itu nggak lanjut bersih-bersih karena jujur badan lagi kurang sehat ya teman-teman. Nah, ini juga saya lagi rebahan nih sambil voice overnya. Jadi asam lambung naik, mual banget, terus sakit kepala luar biasa gitu teman-teman. Nah, ini lanjut ya teman-teman. Tadi ini saya baru mau cuci-cuci. Nah, itu yang di atas loyang itu sebenarnya udah dicuci dan udah kering. Cuman belum disimpan lagi ke tempatnya. Nah, tadi sahur itu bikin sayur sop, saya kasih bakso. Nah, ini sisanya tahu yang digoreng tepung gitu. Nah, buat teman-teman gimana kabarnya? Semoga puasanya tetap lancar ya teman-teman, dijauhkan dari sakit penyakit. Biar nggak kayak saya nih, rasanya tuh luar biasa. Walaupun kata suami jangan dipaksain puasanya, tapi buat saya tuh kayak rugi aja gitu kalau puasa Ramadan terus bolong hanya karena sakit gitu. Pengennya bolong ya cuman karena datang tamu bulanan aja. Tapi ya udah, ini insya Allah sih masih bisa terus puasa ya teman-teman. Alhamdulillah kan sekarang puasanya juga udah di rumah, nggak kerja lagi di kantor. Jadi alhamdulillah kalau ngerasa nggak enak bisa tinggal rebahan aja gitu. Nah, ini lanjut, baru saya mau yang pertama yang biasa saya bersihin tuh dapur dulu ya teman-teman. Jadi rumah ini tuh lagi kotor banget karena emang kondisi fisik saya tuh lagi kayak nggak maksimal gitu. Jadi banyak kerjaan yang saya tunda-tunda. Karena kata suami pentingin kesehatannya dulu. Rumah mah nggak apa-apa kotor segala macem, berantakan cuekin aja katanya dia gitu. Ya udah, tapi buat saya tuh kayak ngerasa nggak nyaman aja. Nah, ini untuk cucian piring alhamdulillah udah beres semua. Terus tadi udah nyuci juga ya teman-teman. Nah, ini sebelum kita ngejemurin seperti biasa saya mau ngelepetin baju dulu. Kalau saya dari dulu, dari mulai puasa Ramadan itu, saya tuh kalau sahur tuh nggak pernah makan nasi ya teman-teman. Tapi semenjak nikah, suami tuh minta saya untuk kalau sahur nemenin dia makan nasi. Tapi saya tetap kalau makan nasi pas lagi sahur tuh nggak bisa banyak ya teman-teman. Nah, hari ini juga sahur saya juga nggak bisa banyak, makanya tadi walaupun sayur sopnya saya bikin cuman sedikit gitu, tapi tetap aja jadinya sisa karena saya nggak bisa makan banyak. Terus suami juga kekenyangan kalau dia harus ngabisin. Nah, biasanya saya tuh paling prioritasin tuh kalau sahur kebanyakin tuh minum air putih ketimbang nasinya. Nah, ketika buka puasa pun saya tuh juga nggak bisa makan yang agak banyak gitu ya teman-teman. Nah, itu biasanya udah males gitu mau makan nasi. Jadi mungkin itulah yang bikin masuk angin, terus asam lambung naik gitu ya, karena males makan gitu. Apalagi waktu sebelum bulan puasa ini kan, sebelum bulan Ramadan, beberapa minggu ini tuh saya nggak kepengen makan nasi gitu. Jadi mungkin udah ketambahan nggak sehat di sebelum Ramadan. Nah, pas Ramadannya malah jadi ambruk gitu. Padahal saya udah wanti-wanti ke diri saya, yuk sehat, yuk sehat. Tapi ya alhamdulillah, insya Allah ini karena lagi beradaptasi aja ya teman-teman. Biasanya saya suka gitu, awal-awal Ramadan tuh biasanya suka tepar, tapi nanti ketika udah 1 minggu pertama insya Allah udah lancar lagi gitu. Nah, ini lanjut ya teman-teman, saya mau bersihin lantainya. Mungkin kalau dari video sih di kamera nggak kelihatan ya teman-teman kalau berdebu, tapi aslinya tuh debunya banyak banget. Udah disapuin tiap hari, tapi kayak terbang lagi, balik lagi ke situ. Jadi lebih puas gitu kalau di vakum kayak gini. Jadi di video ini tuh kayak pembahasannya mau ngomongin asam lambung terus ya teman-teman. Mungkin ada teman-teman juga yang punya masalah kayak saya, punya asam lambung. Nah, kalau saya asam lambung tuh biasanya berpengaruh sampai jadi sesak napas. Nah, kalau udah sesak napas tuh saya biasanya batuk-batuk. Tapi batuk-batuknya tuh bukan yang batuk-batuk gatal tenggorokan, tapi saya batukin itu biar napasnya agak bisa lega gitu. Nah, itu dia mungkin yang menyebabkan saya juga bisa sampai sakit kepala karena napas yang gak lega, kayak sesak napas gitu tuh biasanya jadi oksigennya nggak bisa nyampe ke otak gitu ya teman-teman. Itu yang bikin sakit kepala banget. Nah,
Kalau udah kayak gitu tuh, kalau udah sakit kepala kan saya tuh peminum Bodrex banget gitu ya, kayak nggak bisa sembuh kalau nggak minum Bodrex gitu. Tapi kan kita lagi puasa, nggak mungkin minum Bodrex. Nah itu biasanya orang-orang kan suka bilang kalau sakit kepala coba tidur dulu gitu, merem gitu. Nah kalau saya nggak bisa, semakin saya merem tuh kayak rasanya kepala kayak diruntuhin sama plafon. Pokoknya saya kalau sakit kepala tuh nggak bisa tidur malahan, malah kayak payah aja itu rasanya gitu. Tapi biasanya saya tetap berusaha berjuang gitu ya, kayak ngelawan perasaan itu. Ya kayak gini ya teman-teman, dipakai gerak aja, padahal udahannya nanti lemes, tepar. Tapi ada sisi ininya, apa namanya, kayak ngerasa lega gitu kalau rumahnya bersih. Serba salah banget ya, tapi kalau suami tahu nih saya kayak gini, misalkan udah sakit tapi dipaksain bebersih rumah kayak gini, dia pasti marah-marah. Dibilangin istirahat aja bla 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 bla, tapi saya kayak nggak lega gitu kalau rumah kotor. Ya pokoknya gitulah, bertolak belakang antara keinginan dan apa kemampuan. Dan alhamdulillah berkat rumah mungil ini jadi effort membersihkannya juga tidak terlalu banyak ya teman-teman, karena alhamdulillah rumahnya mentok sini mentok sana. Jadi cepat nggak bersihinnya. Memang alhamdulillah Allah tuh memang tahu ya memberikan rezeki sesuai kebutuhan. Kebutuhan saya adalah rumah yang nggak terlalu besar, karena saya nggak sanggup ngebersihin rumah yang besar gitu ya teman-teman. Dan ini lanjut, jadi tadi abis bersih-bersih saya istirahat lagi ya teman-teman. Nah ini sore harinya pada asar saya lanjut ngepackingin keripik bawang yang udah saya bikin 2 hari sebelumnya ya teman-teman. Jadi waktu saya lagi datang bulan itu saya manfaatkan untuk bikin keripik bawang. Karena biasanya saya kalau bikin keripik bawang tuh lama banget durasinya. Ini aja waktu saya bikin keripik bawang saya mulainya dari jam 11 siang baru selesai jam 9 malam. Karena saya tuh kan kalau bikin keripik bawang tuh airnya nggak terlalu banyak gitu ya waktu ngulaininnya. Nah itu biasanya ngulaininnya tuh pakai alat penggilingnya itu teman-teman, biar bisa kalis gitu. Nah itu yang bikin lama prosesnya. Kalau untuk proses ngegilingnya kalau udah selesai kalis tuh nggak lama. Sampai dia proses gorengnya juga sebenarnya nggak lama. Yaitu dia yang tadi saya bilang, proses bikin kalisnya, karena dengan air yang sedikit itu yang bikin lama. Jadi saya nggak nge-videoin ya teman-teman waktu bikin keripik bawang ini, karena kayak ribet banget gitu. Jadi udah hasil akhirnya aja nih. Alhamdulillah ini keripik bawangnya udah bertuan gitu ya, udah pada punya pesanan teman-teman, karena waktu itu saya bikin open PO, cuman belum saya lanjutin karena waktu itu ada kendala waktu ya teman-teman, baru bisa saya selesaiin pesanannya sekarang. Dan alhamdulillah ini tinggal dikasih ke teman-teman yang udah siap mau beli keripik bawang saya. Ini untuk satu kemasan beratnya 200 gram ya teman-teman, untuk berat isinya aja. Jadi kalau untuk berat bersihnya itu 215 gram gitu kalau sama kemasannya. Ini saya jual 12.000 aja. Murah atau mahal teman-teman, tapi ini insya Allah sih nggak terlalu mahal ya teman-teman. Dan oke deh teman-teman, video saya sampai sini aja. Mohon maaf ya teman-teman kalau video saya tuh banyak sambatnya. Banyak ngeluh tentang penyakit yang saya alamin. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat yang ngejalanin ibadah puasanya, semua dilancarkan urusannya. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video saya dari awal hingga akhir. Mohon maaf lagi ya teman-teman kalau nggak ada faedahnya dalam video ini, tapi insya Allah kita bisa sama-sama saling support gitu ya teman-teman. Dan oke, insya Allah kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.